Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Akhlak itulah nanti yang akan menjadi istilahnya patokan gitu ya. Atau indikator utama akan dibawa kemana sikap yang dihadirkan oleh seorang anak kita ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan kita yaitu tentang tawuran anak. Tapi sebelum kita bahas, mari sama-sama pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk membahas tema tentang tawuran pada pagi hari ini tentunya pemirsa sudah hadir bersama kita guru kita yaitu Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, membahas tentang tawuran ini bukan sesuatu hal yang baru lagi sebenarnya. Karena hal ini terus berulang. Dan mungkin pada saat masa remaja saya pernah berada di dalam satu kejadian yang mau tidak mau terpaksa ada di dalam keadaan tawuran tersebut. Susah loh jadi anak muda untuk bisa menghindar dari tawuran ya. Apalagi kalau melihat seragam sekolahnya beda atau urusan dari sekolah dibawa ke jalanan. Nah, kira-kira Ustadz, apa yang harus kita, catatan apa yang perlu kita garis bawahi jika kita melihat permasalahan dari sudut pandang Islam? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Yang sama kita hormati guru kita semua Ustadz Danu, yang sama kita muliakan Mas David, dan juga pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Baik, melihat tayangan tadi ya. Mas David, tawuran di layar kita saksikan, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan ya. Pendidikan. Jadi bagaimana orang tua, kemudian juga dalam hal ini pihak sekolah memiliki istilahnya kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang ada, yang hinggap di anak-anak kita gitu. Maka sebenarnya yang namanya pendidikan akhlak itu harus benar-benar ditanamkan kepada seorang anak dari sejak dini, bahkan ketika dia sampai dewasa. Karena akhlak itulah nanti yang akan menjadi istilahnya patokan gitu ya. Atau indikator utama akan dibawa kemana sikap yang dihadirkan oleh seorang anak kita ke depan. Nah, tentu di sini saat kita menjadi orang tua, kita benar-benar memiliki peran strategis untuk memastikan bagaimana keadaan anak kita. Karena tumbuh kembangnya anak, sikapnya, karakternya itu tergantung bagaimana orang tuanya. Saya sering menyebut begini, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah kita tidak sabar mengajari anak-anak kita. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah kita tidak memahami apa yang menjadi karakter unik dari anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka seorang anak bisa jadi perhiasan bagi orang tua. Seorang anak bisa jadi qurrata a'yun bagi orang tua. Tapi mohon maaf, seorang anak bisa jadi musuh, bisa jadi ujian. Nah, ini adalah bab ujian yang kita saksikan dari tayangan yang tadi. Untuk orang tua. Nah, yang kedua juga orang tua ketika dia menitipkan anaknya ke sekolah, bukan berarti dia menyerahkan begitu saja. Sekolah itu istilahnya menambah atau menyempurnakan dari pendidikan yang dihadirkan di keluarga.
tetap yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, Ya. ayah adalah kepala sekolahnya. Nah kemudian nanti itu disempurnakan oleh sekolah gitu ya, di formal seperti biasa. Jadi yang utamanya adalah sekolahnya. Sekolahnya, jadi Ya, di sorry, keluarga, lingkungan di keluarga. keluarganya. Ya, bukan sekolahnya. Jadi ya. keluarga itu harus menjadi milieu yang paling utama yang Ya. bisa menguatkan karakter anak ke depan. Ya, Nah inilah yang harus dipahamkan oleh setiap orang tua. ya, ya, Bagaimana orang tua dengan pihak sekolah berkolaborasi gitu ya. untuk bisa menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi cerminan bagi kita Ya. bahwa mendidik anak, membesarkan anak itu bukan perkara yang mudah. Ya. Sehingga butuh ilmu, terlebih lagi butuh iman yang kuat di hati kita untuk bisa memastikan bagaimana keadaan anak kita ke depan. Masya Allah. Jadi pada saat kita mendapatkan amanah seorang anak, tanggung jawabnya ada di orang tua. Betul. Untuk mendidik dan mengasuhnya. Baru sekolah adalah melengkapi. Betul. Dan yang paling utama adalah pendidikan moralnya. Karena tidak jarang di antara anak-anak tersebut yang mereka akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, Betul. bertarung antara satu sekolah dengan sekolah yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Akhirnya tanpa sadar mereka melakukan kekerasan dan melakukan tindak kriminalitas sampai terjadi pembunuhan. Betul. Ya, Betul. a'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga anak dan keluarga kita dan ini tanggung jawab ada di tangan orang tua tentunya. Baik, kita akan kembali lagi dan nanti kita juga akan bersama-sama belajar dari narasumber-narasumber yang akan hadir. Ada 2 orang narasumber dan juga tentunya bersama guru kita Ustadz Danu. Tentunya di sini di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Ya, setiap anak itu adalah amanah. Tapi pada saat kita mendapatkan titipan anak dari saudara kita atau kita memelihara anak yatim, tentu tidak mudah, tantangannya juga berat. Nah, untuk membahas tentang ini Ustadz, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Iya, Mas David dan pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Kullukum ra'in Ya. wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ya. Ada seorang bibi tadi yang diberikan amanah untuk menjaga sepupunya. Tapi karena hati kemudian dirinya tidak kuat mungkin dengan sikap dari sepupunya itu kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang perlu dikedepankan yang pertama tentu adalah bagaimana kita menghadirkan sikap bersyukur dan bersabar ya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat diberikan nikmat maka ujiannya adalah ujian syukur. Dan saat diberikan musibah maka ujiannya adalah ujian sabar. Saat kita diberikan anak yang sesuai maunya kita maka itu adalah ujian syukur. Kita bersyukur tidak dengan nikmat Allah itu. Artinya kita menyampaikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah gitu ya. Ini karunia dari Allah bukan karena hebatnya kita. Begitupun sebaliknya, jika kita dihadirkan seorang anak yang menguji kita, tidak sesuai harapan kita, belum sesuai harapan kita, maka ujian sabar di situ. Tahan diri. Sabar itu kan artinya menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah sekarang bagaimana mungkin seorang bibi tega menyekap sepupunya, menyekap ponakannya. Ini kan perkara yang na'udzubillahi min dzalik, zalim sekali. Zalim sekali. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, Allah ketika menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita, tentu ada keinginan yang Allah inginkan dari apa yang kita hadirkan di dalamnya. Sikap kita ketika diberikan amanah, jaga amanah itu dengan baik. Apalagi ya seorang bibi itu kan tidak jauh lah seperti halnya orang tua kan. Dititipkan oleh orang tuanya kepada bibinya yang seharusnya menjaga sebagaimana orang tuanya menjaga anaknya. Karena sudah diberikan amanah tersebut kepada bibinya. Tapi karena kondisi mungkin ya. Dan ini tidak luput dari pengaruh. Tapi ini kan manusiawi dalam sekali dirinya, ya. Artinya begini, pada saat kita mungkin menghadapi seorang anak yang
maaf ya, sikapnya, tindakannya mungkin aktifnya sangat aktif gitu ya. Dan pada saat kita bicara, anak ini saking apanya mungkin bisa menjawab balik pertanyaan kita, sedangkan kondisi kita sedang tidak dalam kondisi yang stabil gitu. Ini juga jadi masalah Jadi juga. masalah. Jadi memang ujian yang luar biasa. Ujian Nah, luar apa yang harus dilakukan Ustadz selain kita harus mensyukuri untuk bisa misalnya kita berada dalam keadaan tersebut gitu ya, Iya. lagi keadaan tidak stabil, anak kadang-kadang kecenderungan kita adalah marah. Iya, marah. Makanya Meledak ya. di dalam Islam itu mengapa sangat ditekankan kalau marah itu adalah perkara yang tidak baik gitu ya. Iya, iya. Bahkan kemudian Nabi pernah sampaikan la taghdab walakal jannah. Iya. Jangan marah maka bagimu surga. Surga, Masya Allah. Karena perkara yang diawali dengan marah itu biasanya akan menimbulkan banyak masalah. Astagfirullah. Mohon maaf ya, jangan menyelesaikan masalah dengan marah. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Ustadz. Marah semakin menajamkan masalah itu sebenarnya. Baik, baik. Tahan dulu Ustadz bahasan tentang marah. Ini ada sebuah berita yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari situ yang berhubungan dengan amarah dan juga berhubungan dengan bisnis yang haram atau dilarang dalam agama. Mari sama-sama kita saksikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustadz, berat ini kasusnya. Kayaknya banyak banget ya dari yang melakukan ya penipuan ya. Uang palsu itu kan melakukan penipuan. Terus akhirnya buntutnya sampai melakukan pembunuhan. Iya, jadi kalau kita lihat ya, Mas David, dari perkara haram itu bisa mengantarkan kepada perilaku yang haram, bahkan perilaku yang menjerumuskan seseorang pada kezoliman. Astagfirullah. Maka hati-hati, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan dari harta itu bisa menentukan tingkah laku kita. Allah. Maka para ulama seringkali menyebutkan, di antara faktor mengapa doamu belum dikabulkan, coba dievaluasi. Mungkin masih ada harta haram yang kamu makan. Allah. Mungkin ada sesuatu yang haram yang kamu ambil, sehingga berpengaruh pada perilaku. Nah, saya melihat ini berawal dari tindakan yang diharamkan, penipuan. Kemudian dia melakukan tindakan pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menyakiti seorang muslim itu adalah fasik dan membunuh seorang muslim adalah kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu hati-hatilah dengan segala tindak tanduk kita. Kalau kita bekerja, kalau kita berdagang, pastikan ini halal atau tidak. Gitu. Jadi orientasinya bukan hanya untung rugi, bukan hanya itu. Tapi ini halal atau haram. Apakah ini mengantarkan kita ke surga atau ke neraka? Karena ternyata itu menjadi faktor apa yang menjadi sikap kita. Kerasnya hati kita, buruknya perilaku kita, ternyata berawal dari apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka na'udzubillahi min dzalik, pagi ini kita menyaksikan beberapa berita yang ini tentu harus mengingatkan kita tentang pentingnya melembutkan hati. Siraman kolbu, saya kira Mas David ini adalah tayangan yang perlu kita hadirkan setiap pagi. Karena godaan, ujian, cobaan ini nampak di depan mata kita. Dan kalau hati kita tidak lembut, kalau hati kita tidak disentuh dengan kebaikan-kebaikan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tadi kita saksikan. Ya, ini jadi ingat dengan saya ingat ada sebuah kisah. Kisah, ada seorang betul. alim ya pada saat dipilih untuk melakukan perzinahan, membunuh anak kecil dan minum alkohol. Ya, dia bilang daripada yang membunuh dan juga membunuh anak kecil dan perzinahan, lebih baik saya minum alkohol. Dia minum alkohol, ternyata habis itu dia melakukan pembunuhan juga dan juga perzinahan juga. Jadi artinya satu keburukan bisa berbuah keburukan dan akan berakhir juga dengan kehancuran. Allahu Akbar. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita dan seperti kata Ustaz tadi, ayo banyak-banyak mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa kita, istighfar dan memastikan rezeki yang kita bawa pulang untuk anak istri kita atau untuk suami, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita adalah rezeki yang halal.